Baik, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, ya, kita lanjutkan ya mata kuliah kita selanjutnya, yaitu mengenai eh, tren ya, mengenai tren berdasarkan Radadix ya. Terakhir kita belajar mengenai pembuatan tren. Jadi, tren ini saya buka slide-nya sebentar. Suara saya tidak jelas ya? Suara Bapak bisa kedengaran? Halo? Jelas, Mister. Jelas ya? Jelas, Mister. Putus-putus ya. Jadi kita tahu dalam ramalan ini, ada ramalan ini dan kita membahas tren ya.
Jadi saya masih menggunakan data ini ya. Nah, saya lanjut menggunakan data ini ya, sama. Dan persamaannya adalah seperti ini. Nah, saya copy ininya ya. Saya copy. Saya gunakan Excel yang baru. Nah, ya, ini ada pembaginya. Nah, ini ya, ada pembaginya. Nggak ada. Nah, ini pembaginya di sini ya. Nah, begitu. Dia ada pembaginya. Nah, persamaannya ini ya. Persamaannya ini datanya kita ambil data yang sebelumnya ya. Jadi selalunya kita menggunakan data ini. Nah, datanya adalah data berkala ya. Kita sebut data berkala karena datanya data tahunan ya. Kenapa data berkala? Karena datanya berdasarkan tahunan. Kita copy di sini. Copy. Ya. Nah, sekarang apa yang perlu kita cari di sini ya? Nah, yang perlu kita cari adalah di sini adalah loan ya. Loan Y. Nah, loan Y ya. Kita cari loan Y ya. Loan Y. Nah, gitu. Ini namanya loan Y. Dari mana loan Y? Y-nya ini kan jumlah pelanggan. Jadi sebut aja sama dengan loan Y. LN kurung buka ya. Kurung buka 4,2 ini ya. I3 kurung tutup ya. Enter. Nah, inilah nilai loan Y ya. Di sini kan ada loan Y nih. Loan Y dibagi N ya. Nah, ini di copy ya, di copy ke bawahnya nih. Ctrl C, Ctrl V. Ini kalau loan 4,2 ini kemudian dijumlahkan ya. Dijumlahkan sesuai dengan ini ya. Ya, jadi ini ya yang dimaksud dengan sigma loan Y. Nah, ini dicarinya menggunakan ini ya. Kemudian kita jumlahkan ya. Jumlahkan tinggal diklik di sini ya, ada sum ya. Nah, sum. Nah, enter. Tuh.
dapat nilainya 10,45 ya. Berarti A bisa dicari nih. Nah, A sama dengan nanti on kurung buka berapa? 10,45 bagi N. N-nya berapa? 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, datanya ada 6 ya. Nah, sama dengan gitu. Sama dengan anti ln 10,45 dibagi N. Nah, berapa itu? Ya. 10,45 dibagi 6. Nah, ini dicari dulu ya. Ini berapa nih? 10,45 dibagi 6 berapa? Enter. 1,74 ya. 1,74. Berarti di sini kurung buka 1,74. Nah, gitu ya. Sama dengan berapa? Nah, ya. Sama dengan ini kalau anti loh, nah ini sama dengan jawabnya power ya. Power is power kurung buka 2,7 ya, 1,74. Nah, gitu. Jadi kenapa 2,7 ini dari mana? Ini adalah nilai N ya. Nilai E. Sama dengan berapa? Nah, sama dengan di sini power berapa? 2,7, 1,74. Nah, ini ya. Enter. Nah, itulah nilainya. Nilainya adalah 5,63 ya. Jadi power ini nilainya 2,3 ya. Jadi 2,7 ini sebenarnya E ya. E itu boleh Anda lihat di Google ya. 2,7 banyak angkanya, tapi saya ambil singkat saja 2,7 ya. Jadi ada angka-angkanya banyak, ada angka di belakangnya nih banyak. Tapi saya pakai 2,7 saja. Kemudian B-nya sama dengan anti ln. Nah, ini belum dapat nih ya. X kali ln Y. Berarti kita cari dulu X ln Y ya. X dikali ln Y. Berarti kita cari X dikali ln Y. Nah, gitu. Ya. X ln Y dicarinya. Berarti X-nya berapa? 2 ya. Minus 2 nih. Jadi minus 2 dikali ini ya. Berarti minus 2 kolom J berapa? J3 dikali 1,44. Enter. Nah, ini ya. Minus 2,87. Berarti copy aja nih bawah ya. Copy. Ctrl V. Ini ya. Terus dijumlahkan. Sum ya. Nah, jumlahkan. Bapak. Sama dengan 7,1. Ya, dijumlahkan 7,1. Terus kita juga harus mencari X kuadrat. Ya. X kuadrat. X kuadrat berarti X pangkat 2 ya. Nah, gitu. X pangkat 2 X pangkat 2 berarti X pangkat 2 berapa? Ini ya, minus 2 di pangkat 2 kan. Pangkat 2.
pangkat 2, 4. Ya. Jadi tinggal Ctrl C saja, Ctrl C. Ya. Ctrl C, terus ke bawah kan, Ctrl V. Nah, jadi 2 pangkat 2, 4. 1 pangkat 2, 1. 0 pangkat 2, 0. 1 pangkat 2, 1. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. Ya, ini dijumlahkan juga. Nah, jumlahkan ya. Ini sigma X kuadrat, jumlahkan. Nah, 19. Nah, berarti sudah dapat nih. Ya. Nah, berarti ini B sama dengan X ln Y. X ln Y ini ada ini ya, 7,1. 7,1 bagi sigma X kuadrat 19 ya. Nah, terus dikurang 1. Dikurang 1. Nah, dengan berapa nih? Ya. Nah, berarti antilon ini dihitung dulu ya. Dihitung dulu antilon ini, berarti dia 7,1 dulu dibagi berapa? 7,1 dibagi 19 sama dengan 0,37 ya. 0,37. Berarti di sini sama dengan anti ln 0,37 ya dikurang 1 sama dengan power berapa? 2,7, 0,37 itu dikurang 1. Nah, berapa nih? Sama dengan berarti sama dengan power 2,7, 0,37 kurung tutup dikurang 1 sama dengan, nah ini dia ya, 0,44. Udah, berarti persamaan tren. Nah, persamaan tren eksponensial adalah ini, Y sama dengan A kali kan, A kali 1 plus B, B-nya angkat X ya. Nah, atau Y sama dengan A-nya berapa? 5,63 dikali 1 ditambah 0,44 pangkat X. Nah, gitu ya. Nah, inilah persamaannya ya. Di persamaan eksponensialnya seperti ini, Y sama dengan A 1 plus B pangkat X ya. Jadi begini ya. Nah, gambarnya seperti apa? Kita gambar tren eksponensial ya. Tren Y. Nah, ini copy aja ya. Ini copy. Tapi kita menggunakan data ini ya. Nah, ini kita copy saja. Nah, kita copy ya. Nah, copy. Dan sebelahnya ini kita buat tren ya. Tren dari ini kita copy saja ini.
Pertemanan ini semua. Nah, berarti di sini berarti karena tren ya, dia kasih tanda aksen ya. Nah, ya, ada tanda aksen dibedakan dengan yang aslinya, ini originalnya. Nah, di sini berarti sama dengan 5,63 dikali, kalinya pakai gini ya, bintang, kali 1 ditambah S tambah 0,44 dipangkatkan dengan X. X berapa? Minus 2 ya. Assalamualaikum, Mister. Maaf mengganggu. Ya. Mutiara Musdalifah minta di ACC, Mister. Ya, sudah. Coba itu lagi. Coba lagi ya. Lah, nggak mau sih. Udah masuk ya? Ya, saya lanjut ya. Nanti kalau ada adan kita biasa ya break dulu ya. Ya, jadi persamaan ini ya, persamaan trennya yang eksponensial kita buatkan grafiknya seperti apa. Nah, kita masukkan saja di sini angka ini persamaan ini ya. Jadi ini di sini di kolom ini adalah 5,63 dikali 1 plus 0,44 dipangkatkan dengan X. Ya, X-nya X yang sudah jadi kode ya. Jadi dikodekan ini. Nah, menentukan kode ini boleh Anda bebas ya menentukan nolnya di mana, boleh di sini, di 2000, boleh di 99, boleh 98, 97 juga boleh ya. Di mana saja. Nah, asal kalau ditentukan 98 ini 0, ya sebelumnya minus 1 atau minus 2 ya.
Nah, kemudian setelahnya ya tambahkan aja ya, tambahan tahun. Nah, ini nilainya 2,72. Nah, tinggal copy saja ke bawahnya. Ctrl C, Ctrl V ya. Copy paste. Nah, ini ke bawahnya Ctrl V. Nah, ini ya. Jadi ini adalah nilai nilai trennya ya, nilai estimasi ya. Nilai estimasi. Nah, inilah yang akan kita gambar. Seperti apa gambarnya? Nah, tinggal disorot saja insert grafik sini ya, insert grafik. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Ya, kelihatan ada bentuk-bentuk gerakan meninggi ya, meninggi. Nah, ini adalah gambar daripada tren kita break dulu sebentar ya. Atau saya sholat aja sebentar ya. Saya break dulu sholat ya, biar agak tenang nih. Saya izin dulu ya. Halo. Baik, Mister. Izin sholat dulu ya, bentar ya. Baik, Mister. Oke. Ini kok saya nggak bisa di ini kan ya, nggak bisa di volumenya nggak bisa. Coba.
kemudian ini kita edit ya, kita kasih ini series name-nya ini ya. Nah, jadi ada ini. Terus kita bandingkan dengan yang aslinya ya, jumlah pelanggan ini. Jadi kita add nih, add jumlah pelanggan ya. Terus datanya yang ini ya. Nah, ini. Nah, enter. Oke. Ya. Kita kasih legend. Nah, jadi biar bisa dibedakan. Legend. Nah. Jadi ini ya. Ini yang aslinya yang warna ini ya. Warna merah. Yang biru ini yang trennya ya. Jadi ternyata datanya sudah kelihatannya seperti tren ya, data yang aslinya ini yang ini ya, data pelanggan. Nah, kalau kita deketin dengan eksponensial terlalu jauh ya, kelihatannya terlalu jauh. Nah, sebenarnya bisa kita lihat ya, seberapa jauh. Nah, bisa kita misalnya seberapa jauh ini ya, jarak dari mana yang asli, grafik yang asli, data pelanggan yang asli awalnya ya, dengan yang trennya ya, hasil peramalannya ya. Ini bisa kita lihat dengan menggunakan selisihnya ya, selisih antara Y aksen ya, Y aksen ini tren dengan Y aslinya, kemudian dikuadratkan. Atau tidak juga tidak apa-apa ya, dikuadratkan supaya tidak negatif ya maksudnya, jadi dikuadratkan saja. Karena dilihat adalah selisihnya. Nah, gitu. Kalau kita kurangkan dan kita ambil selisihnya, nah ya, seberapa besar? Nah, berarti 2,72 dikurangi dengan 4,2 ya. Nah, kemudian dikuadratkan, kurung tutup. Ini kurung buka di sini ya, pangkat 2 gitu, enter. Nah, ini kebanyakan ya, kita kurangan komanya, kurangi 2 saja. Terus Ctrl C, kebahagian Ctrl P. Nah, besar ya, perbedaannya besar dan melesit ya, semakin jauh artinya kalau melihat begini berarti semakin jauh. Kita juga bisa menghitungkan sebelumnya menggunakan tren semi rata-rata ya. Nah, semi rata-rata pun kita menghasilkan seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat ya, selisihnya antara yang asli dengan hasil trennya adalah, bisa kita hitung juga nih ya. Ini bisa kita hitung nih selisihnya. Ini beta. Ini yang nah ya, begini. Ini hasil yang semi rata-rata ya. Nah, kita yang aslinya adalah yang sebentar. Yang ini aslinya nih. Nah, ini ya jumlah pelanggan yang asli. Nah, ini kita simpan di sini. Nah, ini yang Y aksen semi rata-rata. Ini yang Y yang asli ya. Ini yang Y jumlah pelanggan yang awal. Nah, berarti
selisih Y aksen dikurangi Y dipangkatkan 2. Nah, begitu. Ini bedanya ya. Bedanya berarti 4,35 ya dikurangi 4,2 itu ya dikuadratkan pangkat 2 sama dengan itu dia 0,02 ya. Jadi Y aksen 4,35 dikurangi 4,2 dikuadratkan menjadi 0,02 ya. 0,02. Ctrl C di copy ke bawahnya ya. Bawahnya Ctrl V. Itulah ya. Selisih kuadrat ya. Kalau kita jumlahkan jadi jumlahnya pun kecil ya. Jumlahnya selisih antara hasil trennya dengan data aslinya ternyata kecil 0,04. Ini secara total. Dibandingin yang tadi yang menggunakan eksponensial jauh banget ya, jauh sekali gitu ya. Demikian juga yang menggunakan tren MKT. Nah, kita lihat ya. Kalau menggunakan tren MKT berarti kita masukkan saja ini berapa ya. Nah, gitu. Kita copy saja ini. Nah, di sini. Ini pun masih besar ya. Masih besar 16,52. Nah, ya. Tadi menggunakan semi rata-rata 0,04. Menggunakan tren MKT 16,52 ya. Perbedaannya antara yang tren dengan original yang asli ya. Demikian juga untuk tren kuadratis ya. Nah, kita bisa copy saja ini tren kuadratis. Nah, lihat di sini. Oh, ini kita geser dulu sedikit ke sini. Copy di sini. Nah, ya. Kita jumlahkan. Oh, semakin besar ya. Semakin besar ya totalnya. Nah, jadi kalau kita lihat ya ini menggunakan semi rata-rata, menggunakan tren MKT, menggunakan kuadratis dan menggunakan eksponensial yang terakhir, itu yang paling mendekati kebenarannya, mendekati kepada yang yang aslinya itu adalah hanya tren semi rata-rata ya. Nilainya kecil kalau kita jumlahkan. Selisih grafiknya itu kelihatan agak berimpit di sini ya. Nah, kalau kita gambarkan pun kelihatan berimpit ya. Misalnya kita gambarkan di sini yang untuk tren semi rata-rata ya. Ini adalah kan seperti ini. Nah, ini adalah untuk data trennya ya. Ini data tren. Semi rata-rata. Data aslinya yang ini kita tambahkan ya, kita coba bandingkan dengan grafik. Ininya kita kasih nama tren ini ya. Terus kita tambahkan bandingan dengan asli. Ini jumlah pelanggan, datanya yang ini,
Oke. Nah, kelihatannya memang berimpit dia. Ya, berimpit. Tuh. Kalau kita kasih legend kelihatan ya. Kita kasih legend. Nah, berbeda warna ya. Jadi yang merah dan yang biru. Ini nah, biar gak kelihatan ya. Jadi yang biru ini yang yang taksiran. Yang biru yang taksiran, yang orange-nya ini adalah jumlah pelanggan ya, jumlah pelanggan yang asli maksudnya ya. Nah, jadi antara data asli dengan yang dengan taksirannya kelihatannya mendekati lah, hampir berimpit gitu ya. Jadi makanya selisih bedanya pun antara nilainya tuh secara total hanya 0,04 gitu ya untuk data selama 6 tahun ini. Jadi kecil ya. Jadi kalau kita bandingkan menggunakan semi rata-rata, menggunakan tren ini kan 16,54 besar nih ya. Besar, dan kalau kita lihat ini kita tambahkan misalkan secara grafis ya. Ini kita bandingkan kita edit. Ini adalah trennya. Ini kita rubah menggunakan buat tahunnya belum kita rubah, sebentar ya. Kita masukkan tahun yang asli dulu di sini. Nah, ini kita ganti dengan tahun saja ya, karena kita akan membuat grafik. Kemudian kita tambahkan yang asli ya, orisinil nih ini. Nah, ini. Serius. Oh, maaf. Nah, ini di sini judul ya, ini data baru. Nah. Oke. Nah. Oh, ini kita Oke. Nah. Jadi dengan metode kuadrat terkecil pun ini kasih legend ya biar kelihatan bedanya yang mana. Nah, ini yang aslinya begini. Kalau yang trennya kelihatannya semakin lama semakin menjauh juga ya, sehingga ininya menjadi tinggi 16,52 ya. Nah, kemudian kita lihat yang tren kuadratis. Nah, tren kuadratis kita kasih tahun juga nih ya, tahun di sini di tahun. Nah, ini kita edit dulu ya gambar ini, kita edit ininya tahun, terus kita edit pun ini ya, namanya adalah ini, kemudian kita tambahkan yang aslinya. Yang aslinya ini adalah ini ya, datanya ini. Oke. Oh, berubah ini kita rubah gini. Nah ini ya, jadi secara kuadratis pun awalnya besar, ketemu di sini pada tahun terakhir di sini deket ya, emang agak mepet nih. Tahun berapa? Tahun 2001 ya, 2001 kelihatannya mendekat. Tapi kemudian berpisah lagi ya, hanya memotong ya. Jadi yang yang kuadratis semakin meninggi ya, yang birunya ini. Oh iya, kita kasih legend. Gitu ya.
Ini yang apa namanya? Yang pelanggan, yang asli. Ini yang kuadratis. Sama. Kuadratis dengan ini lebih mirip-mirip lah ya. Kuadratis dengan apa namanya? Dengan kita copy ini ya ke sini. Oh, maaf. 5. Bentar ya. Nah, oke ya. Ini kita menggunakan eksponensial. Ya. Nah, kalau kita bandingkan, nah ya, ini kita jumlahkan. Besar banget, lebih besar lagi ya dibandingkan dengan yang lain. Jadi untuk eksponensial ini selisihnya secara total besar ya. Untuk data yang sama ya. 124. Ini untuk semi. Jadi yang paling kecil memang tren semi rata-rata ya. Jadi kalau kita bandingkan